Dewa Obat Terkuat, Bab 471. Ekspresi Lao Gao tiba-tiba berubah. Bagaimana kamu akan berada di sini? Dia tiba-tiba menyadari bahwa Lin Yi mengikutinya. Dia tiba-tiba panik, tanpa sadar menghalangi putranya di belakangnya, dan berkata dengan hati-hati, apa yang ingin kamu lakukan? Lao Gao tahu bahwa apa yang dia lakukan sekarang tidak baik untuk keluarga Ye, dan Lin Yi di depannya mungkin tidak akan melepaskannya begitu saja. Tapi dia tidak menyangka Lin Yi akan mengejarnya sampai ke rumahnya. Sekarang istri dan putranya ada di sini, jika Lin Yi ingin membunuh orang berpakaian hitam, bagaimana dia bisa menghentikannya sendirian? Melihat ekspresi gugup di wajah Lao Gao, Lin Yi tersenyum dan berkata, saya tidak ingin melakukan apapun. Saya hanya ingin tahu mengapa Anda, yang biasanya sangat teliti, tiba-tiba memimpin dalam membuat masalah. Matanya tertuju pada putra Lao Gao, sekarang aku tahu. Lao Gao masih waspada, satu orang melakukan pekerjaan dan yang lain bertanggung jawab. Jika kamu ingin balas dendam, datanglah padaku. Dia melindungi putranya di belakangnya, matanya merah. Bahkan jika dia benar-benar harus mengambil tindakan hari ini, meskipun dia kehilangan nyawanya, dia akan tetap melindungi keluarganya. Lin Yi berdiri, jangan gugup, saya tidak ingin membalas dendam terhadap Anda. Saya tidak cukup bosan untuk menyerang orang biasa. Lao Gao hanyalah orang biasa, bahkan level terendah di antara orang biasa. Lin tidak tahan dengan niat buruk apapun terhadap mereka. Nak, apakah kamu suka bermain sepak bola? Lin Yi memandang anak laki-laki yang bersembunyi di belakang Lao Gao, tim mana yang kamu suka, bintang mana yang kamu suka? Anak laki-laki itu sedikit takut dan tidak berani berbicara. Dia bisa merasakan ayahnya sangat gugup. Apa yang ingin kamu lakukan? Lao Gao mengertakkan gigi dan berkata, jangan sakiti anakku, aku bisa mendengarkanmu dalam segala hal. Benarkah? Lin Yi memandangnya, benar saja, pria di depannya hanya ingin mengancam dirinya sendiri dengan ini, agar dia tidak membuat masalah lagi dan mempengaruhi kepentingan keluarga Ye mereka. Bagaimana dia, orang biasa, bisa melawan modal sebesar itu? Lao Gao memiliki rasa malu di wajahnya, dia tidak bisa menyetujui Lin Yi. Jika tidak, bahkan jika Lin Yi tidak membalasnya, bagaimana dengan yang lain? Saya hanya pekerja paruh waktu, apa yang bisa saya lakukan? Lin Yi tersenyum dan berkata, kamu masih seorang ayah. Kamu mungkin tidak bisa berbuat banyak sebagai pekerja, tapi sebagai seorang ayah, banyak yang harus kamu lakukan. Dia menunjuk ke kaki anak laki-laki itu, setidaknya, kamu harus menemukan cara untuk menyembuhkan kakinya. Lao Gao terkejut, dia tidak menyangka inilah yang dibicarakan Lin Yi. Tentu saja ia ingin kondisi kaki putranya membaik, namun jika semudah itu, mengapa ia harus berada di posisinya saat ini? Sebelum cedera kakinya, dia mungkin menikmati bermain sepak bola, bukan? Lin Yi bertanya, Lao Gao tidak berkata apa-apa. Putranya sangat suka bermain sepak bola sejak dia masih kecil. Namun, kecelakaan 2 tahun lalu melukai saraf motorik di kakinya sehingga menyebabkan atrofi otot sudah bisa pulih. Dia melepaskan pekerjaannya yang bagus sebelumnya dan datang ke Shanghai untuk menjadi direktur bengkel dan tinggal di rumah tua bobrok ini hanya untuk membawa putranya ke kota besar seperti Shanghai untuk mencari peluang. Dia telah mengunjungi rumah sakit dengan berbagai ukuran, dan dia juga mencari dokter terkenal dan tidak dikenal, tetapi dia tidak mengalami banyak kemajuan. Saat ini sulit menemukan obat impor yang ampuh untuk cedera kaki anak, berapapun harganya, ia tidak akan mudah menyerah. Orang-orang dari teknologi medis Heiyun-lah yang datang kepada saya dan meminta saya untuk mengatur pemogokan agar Anda, keluarga Ye, mundur meskipun dalam kesulitan. Saya terpaksa melakukannya. Lao Gao ragu-ragu sejenak, saya setuju dengan apapun yang Anda inginkan, tapi tolong jangan sakiti keluarga saya. Mereka semua tidak bersalah. Dia tidak yakin untuk apa Lin Yi ada di sini, tapi hal terpenting baginya adalah melindungi keluarganya. Kamu boleh memukulku, membunuhku, atau memenjarakanku. Terserah kamu. Setelah mendengar kata-kata ini, anak laki-laki itu sangat ketakutan hingga dia gemetar dan tidak bisa menahan tangisnya. Dia memeluk kaki Lao Gao, namun tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan jatuh ke tanah. Ayah, dengan suara gemetar, dia menatap Lin Yi dan berkata, tolong, jangan ganggu ayahku, oke? Saya tidak ingin bermain sepak bola lagi. Saya tidak ingin bermain sepak bola lagi. Dia melempar bola ke kaki Lin Yi, wajahnya penuh kepanikan dan ketakutan. Lin Yi menundukkan kepalanya dan melirik ke arah bola, lalu mengangkat jari kakinya, dan bola itu terbang ke udara dan mendarat dengan akurat di punggung kakinya. Dia memantulkan bola satu demi satu, dan sesekali mengaitkan 2 bunga, yang membuat anak laki-laki itu tertegun sejenak. Bukankah menyenangkan bermain sepak bola? Lin Yi menghentikan bola dan menginjaknya, mengapa tidak menendangnya? Lagi pula, aku sudah bilang padamu kalau aku tidak akan membuat masalah untukmu.
Kenapa kamu begitu bersemangat? Jakun Lao Gao meluncur. Saya tahu orang-orang dari teknologi medis Heiyun lah yang berada di balik semua ini, tapi menurut saya mereka pasti berjanji kepada Anda, misalnya, untuk memberikan perawatan pada kaki putra Anda. Mereka memberi saya obat-obatan impor untuk meredakan gejalanya. Lao Gao tidak menyembunyikan apapun. Begitu Lin mengetahui hal ini, itu berarti tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Selama saya bisa menghentikan serangan dan membiarkan Tuan Ye mundur dari kesulitan, mereka juga akan memberi saya jarum penyembuhan. Lin mengangguk, apakah itu injeksi natrium noxiseng? Lao Gao terkejut, apakah Lin Yilian mengetahui hal ini? Mereka benar, suntikan ini bisa menyembuhkan atrofi otot, tapi ada satu hal yang tidak mereka beritahukan padamu. Suntikan ini harus bertahan seumur hidup. Wajah Lao Gao tiba-tiba menjadi pucat. Kalau mau beli obat ini di China, satu suntikan harganya hampir 700.000. Dia harus bekerja selama 12 tahun tanpa makan atau minum sebelum dia bisa membeli suntikan. Tapi Lin Yi berkata, obat ini harus digunakan seumur hidup. Tidak, tidak akan seperti ini. Lao Gao sedikit bersemangat, dia tidak bisa menerimanya. Putranya tidak bisa berdiri dalam hidupnya. Di mana dia bisa mendapatkan begitu banyak uang? Tanpa uang, apakah anak saya tidak akan mampu berdiri dalam kehidupan ini? Itulah faktanya. Saya pikir Anda seharusnya memeriksa sendiri beberapa informasi dan mengetahui bahwa beberapa orang dapat disembuhkan hanya dengan satu suntikan, tetapi sepertinya hanya ada satu contoh di dunia ini. Anda ingin mencoba keberuntungan Anda. Lao Gao tidak berkata apa-apa. Lin Yi sepertinya tahu segalanya dan bisa menebak semuanya dengan akurat. Sebenarnya ada cara lain. Meski membutuhkan pengobatan seumur hidup, Anda mampu membelinya, dan jika pemulihannya bagus, dia bisa bermain sepak bola. Mendengar hal tersebut, Lao Gao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memandang Lin Yi, seperti orang yang jatuh ke air dan tiba-tiba mengambil sedotan penyelamat. Dia ragu-ragu lagi, bertanya-tanya apakah Lin Yi berbohong kepadanya, karena Lin Yi tidak punya alasan untuk membantunya. Dia baru saja mengorganisir pemogokan pekerja dan ingin melawan keluarga Ye mereka. Saya tidak ingin membantu Anda. Saya pasti akan melunasi rekening Anda dengan Anda. Lin Yi sepertinya memahami pemikiran Lao Gao. Menurutku bermain sepak bola itu sangat menarik, dan dia tidak boleh kehilangan kesenangan ini. Bibir Lao Gao bergerak, ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Coba lihat sendiri, obat Esmerin punya efek mengobati atrofi otot, dan efeknya lumayan. Kamu mau jalur produksi ini, salah satunya digunakan untuk memproduksi obat khusus ini. Lin Yi berkata, bukankah lebih aman jika memproduksi obat sendiri dan merawat anak saya? Bab 472. Apakah kamu serius? Saat Lao Gao mendengar ini, matanya berbinar. Sekarang ini adalah masalahnya yang paling bermasalah. Jika bisa diselesaikan, dia akan membayar berapapun harganya, bahkan jika Lin Yi menginginkan nyawanya. Kamu akan tahu apakah itu benar atau tidak. Lin Yi berkata, kamu tahu di dalam hatimu bahwa aku tidak perlu berbohong kepadamu. Memang begitu. Di depan Lin Yi, atau di depan perusahaan besar seperti milik Ye, dia terlalu kecil dan tidak memiliki pengaruh sama sekali. Terlalu mudah bagi Ye untuk mendapatkan jalur produksi Wansheng. Mereka sudah menandatangani kontrak. Lao Gao tidak bodoh, dia hanya dipaksa untuk tidak melakukan apapun. Putra, Lin Yi berjongkok dan berkata, sekarang bisakah kamu memberitahuku tim mana dan bintang mana yang kamu suka? Anak laki-laki itu sedikit malu-malu dan menatap Lao Gao. Melihat dia mengangguk, dia masih sedikit gugup dan berkata dengan lembut, saya suka Ronaldo. Kebetulan sekali, aku kenal dia. Lin Yi tertawa dan berkata, lain kali dia datang ke Shanghai, saya akan memperkenalkan dia kepadamu. Setelah mengatakan itu, dia tidak berkata apa-apa lagi, melirik ke arah Lao Gao, berbalik dan pergi. Melihat punggung Lin Yi, Lao Gao merasa sedikit rumit. Dia tahu betul bahwa Lin Yi dapat dengan mudah menghancurkannya, belum lagi hal-hal lain, dan mengusirnya dari pabrik hanya dengan satu kalimat. Ayah, apakah dia benar-benar mengenal Ronaldo? Ada cahaya di mata anak laki-laki itu, dan dia jelas memiliki kesempatan untuk mengenal Messi. Bagi seorang anak kecil, itu seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Lao Gao mengangguk, dia bosnya, saya harus mengenalnya. Kalau begitu, bisakah aku benar-benar bertemu Ronaldo? Anak laki-laki itu menjadi bersemangat, dia tidak akan berbohong padaku. Dia tidak akan berbohong kepada kita. Lao Gao menarik napas dalam-dalam dan sudah mengambil keputusan di dalam hatinya. Anak adalah segalanya baginya. Demi anak, ia tidak bisa menyerahkan apapun, bahkan nyawanya sendiri. Asalkan demi kebaikan anak, ia bisa berbuat apa saja. Nak, ayah ada yang harus dikerjakan saat dia kembali ke pabrik. Kamu bisa bermain di rumah dulu. Lao Gao berlutut, memegangi putranya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ayah,
aku berjanji kepadamu bahwa aku akan bermain sepak bola denganmu lain kali. Anak laki-laki itu mengangguk patuh. Lao Gao menyuruh putranya kembali ke kamarnya, segera keluar, menaiki sepeda listriknya, dan bergegas menuju pabrik. Sekarang, direktur pabrik sudah sedikit putus asa. Mendengar sekelompok orang membuat keributan dan membuat pemungutan suara menjadi tidak mungkin, dia ingin menyerah dan membiarkan mereka mati sendiri. Tiba-tiba, dia melihat Lao Gao kembali dengan sepeda listrik. Masihkah menurutmu masalahnya belum cukup besar? Direktur pabrik mendengus, kita harus membuat semua orang kehilangan pekerjaan, bukan? Dia langsung memarahi. Lao Gao tidak berkata apa-apa, berjalan langsung ke arah kerumunan, menjatuhkan diri, dan tiba-tiba berlutut. Dalam sekejap, semua orang terdiam. Tidak ada yang menyangka Lao Gao tiba-tiba berlutut. Lao Gao, ada apa? Apa yang terjadi? Jangan menakuti kami. Lao Gao, cepat bangun, apa yang terjadi? Beberapa orang melangkah maju untuk membantu Lao Gao, tetapi Lao Gao menolak. Aku minta maaf semuanya. Lao Gao berkata dengan lantang, aku hampir membuat semua orang kehilangan gerakannya dan hampir membuat semua orang tertipu. Ini salahku. Semua orang semakin bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Kamu tidak punya masalah. Reputasi kamu selalu sangat bagus. Jika mereka mendapatkan jalur produksi ini, pekerjaan semua orang tidak akan terpengaruh, tetapi akan lebih stabil. Karena budaya perusahaan Ye berorientasi pada manusia, mereka tidak akan pernah menindas pekerja biasa seperti kita. Alasan mengapa saya memberitahu semua orang bahwa Anda akan memecat kami dan membuat semua orang kehilangan pekerjaan adalah karena saya egois. Perkataan Lao Gao membuat semua orang bingung. Tidak ada yang menyangka hal seperti itu akan terjadi, apalagi Lao Gao yang mereka percayai akan mengabaikan orang lain karena dirinya sendiri. Banyak orang yang mengetahui penyakit anak saya. Beberapa orang bersedia membayar untuk membantu anak saya mengobati penyakitnya. Mereka bersedia memberikan 700.000 yuan untuk membeli obat impor. Mata Lao Gao memerah dan suaranya bergetar, saya gila. Saya setuju, untuk menggunakan 700.000 yuan untuk membeli obat-obatan impor, saya berbohong kepada semua orang. Maafkan saya, maaf. Dia berbaring di tanah dan membungkuk kepada semua orang. Aku minta maaf semuanya. Saya di sini hari ini bukan untuk meminta Anda memaafkan saya. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa Anda dapat mempercayai Nyonya Ye dan tidak membuat keputusan yang salah karena saya. Lao Gao terus bersujud, dan darah tiba-tiba mengalir dari dahinya. Dia menemukan jawabannya. Setelah percakapan singkat dengan Lin Yi, dia bisa merasakan bahwa Lin Yi tidak berbohong kepada mereka, dan Ye tidak akan menindas mereka. Dia tidak bisa membiarkan pekerjanya menderita kerugian karena keegoisannya. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan obat impor yang dia beli seharga 700.000 yuan, dia bahkan harus meninggalkan pabrik dan akan terlalu malu untuk tinggal di sini. Jika dia tidak mengatakannya hari ini, hati nuraninya akan terganggu. Lao Gao, beberapa pekerja maju dan membantu Lao Gao berdiri. Kamu bangun dulu. Mereka semua mengetahui situasi di keluarga Lao Gao. Mereka biasanya melihat Lao Gao bekerja keras dan berharap dia bisa bekerja lembur setiap hari untuk menghasilkan uang. Dia tidak punya pilihan selain diam saja dan mengambil uang yang diberikan orang lain untuk membeli obat tanpa mempedulikan hidup dan mati semua orang, tapi dia tetap mengatakannya. Aku turut berduka untukmu. Lao Gao, seorang pria dewasa, tidak dapat menahan tangisnya, saya bukan manusia. Aku baru saja berkata, reputasi Ye sangat bagus, bagaimana dia bisa menindas kita? Ya, keluarga Ye terkenal di sepanjang pantai. Dia memperlakukan pekerjanya dengan baik dan pasti tidak akan menindas kita. Ternyata apa yang dikatakan Lao Gao tidak benar. Hampir saja, aku hampir memilih untuk menolak Ye. Beberapa orang berbisik bahwa mustahil untuk tidak marah. Setiap orang memiliki keluarga yang harus dinafkahi dan berada di bawah banyak tekanan. Jika karena masalah Lao Gao, semua orang kehilangan perusahaan bagus seperti milik Ye dan diambil alih oleh perusahaan tidak bermoral lainnya, maka merekalah yang paling dirugikan. Semuanya, diam. Direktur pabrik melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Dia memandang Lao Gao, Direktur Gao, apakah yang Anda katakan itu benar? Bukan seseorang dari keluarga Ye yang memaksamu mengatakannya, kan? Tidak ada yang memaksaku, setiap kata benar. Kata Lao Gao. Oke, sekarang semuanya sudah jelas, apakah semua orang masih memusuhi Ye? Jika tidak, maka menurut saya pemungutan suara ini tidak perlu dilakukan. Semua orang akan bertindak sesuai kontrak dan segera melanjutkan produksi. Apakah ada masalah? Tidak ada yang keberatan. Sekarang semuanya sudah jelas, apa yang masih mereka keberatan? Direktur pabrik mengangguk, lalu menoleh ke arah Lao Gao, Anda memang melakukan kesalahan dalam masalah ini. Karena Anda telah mengakuinya, sebagai direktur pabrik, saya tidak bisa tidak menghukum Anda.
Dia tidak sopan. Sebagai direktur bengkel, Lao Gao hampir merugikan semua pekerja di pabrik karena alasan egoisnya sendiri. Dia harus memikul tanggung jawab atas ini. Direktur pabrik dengan lantang berkata, saya menyatakan bahwa mulai hari ini, Gao Xing akan dipecat. Bersambung,